في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam ini tanggal 12 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian Al-Jami' As-Shaghir. Kita sudah sampai pada hadis 526. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasafaha al-musliman, apabila jabat tangan dua orang muslim, lam tufarraq. Ada harokatnya enggak? Enggak ada. Lam tufarraq, maka tidaklah dipisahkan akuffuhuma, telapak tangan keduanya, hatta sehingga yughfar lahuma, diampuni untuk keduanya. Hadis riwayat Tabarani sahih, menunjukkan fadilah jabat tangan, yaitu diampuni dosanya oleh Allah, menggugurkan dosa. Dan dosa ini maksudnya menurut para ulama jumhur yaitu dosa-dosa kecil, ya. Kalau dosa-dosa besar maka wajib melakukan tobat nasuha. Kemudian jabat tangan itu menurut para ulama tidak terjadi kecuali telapak tangan kanan dengan telapak tangan kanan. Kalau ada orang jabat tangan pakai telapak tangan kiri, itu bukan jabat tangan. Kecuali kalau ada udzur, misalnya orang hanya punya satu tangan. 527. Idza apabila tasaddaqta, engkau bersedekah, fa'amdiha, maka lanjutkanlah dia. Hadis ini mengandung dua makna. Makna pertama, apabila engkau ingin sedekah, maka lakukan langsung, jangan menunda-nunda. Maksudnya begitu. Karena kalau kita tunda-tunda, biasanya setan akan mengganggu, akhirnya tidak jadi sedekah. Maka seandainya hari ini kita ingin sedekah, langsung aja hari itu dikeluarkan. Jangan nunggu besok. Besok nanti pikirannya sudah berubah, tidak jadi sedekah. Makna yang kedua, apabila engkau sudah sedekah, maka teruskanlah sedekah itu, maksudnya jangan diminta lagi. Karena kalau kita minta lagi, kita tarik kembali, berarti nggak jadi sedekah, nggak jadi lanjut sedekahnya. Dua makna ini sama-sama sahih. Tapi hadis ini memang derajatnya, sanadnya didhaifkan Albani. 528. Idza tatayyabat, apabila berparfum almar'atu, seorang wanita, li ghairi zaujiha, untuk selain suaminya, fa innama, maka sungguhnya tiada lain, huwa, dia itu adalah narun, api neraka, maksudnya akan disiksa di neraka, wasyanarun, dan merupakan aib bagi wanita tadi. Hadis ini dhaif. Tetapi ada hadis sahih yang lebih dahsyat daripada hadis ini. Fahiya zaniyatun idza sta'taratil mar'ah, apabila seorang wanita pakai parfum, famarrat 'alal qaum, lalu melewati kaum lelaki, falyajidu rihaha, supaya mereka dapat bau wanginya, fahiya zaniyah, maka dia adalah seorang pelacur. Hadis diriwayatkan oleh Imam 3, ya, sahih. Nah, ini disebut pelacur ini padahal dia tidak melacur sama sekali. Ini untuk menunjukkan bahwa itu perkara yang haram. 529. Idza apabila taghawwalat, muncul lakum kepada kalian, al-ghilan, setan ghilan, fanadu bil adzan, maka serukanlah adzan. Fa inna syaitan, karena setan itu, idza sami'an nida, apabila mendengar adzan, adbara, dia pun membelakang, maksudnya lari, walahu husasun, dan dia itu memiliki kentut, jadi lari sambil terkentut-kentut. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud ghilan ini jamak dari ghul. Ghul itu adalah setan yang biasanya muncul di padang pasir. Tujuannya setan ini untuk menyesatkan orang-orang yang melewati padang pasir. Jadi dia menampakkan diri seolah-olah di sana ada banyak orang, atau seolah-olah di sana ada perkampungan. Padahal di situ nggak ada kampung sama sekali. Kalau kita mengikuti gambaran tersebut, maka kita akan tersesat. Jadi orang-orang biasanya lewatnya sini. Tapi kenapa kok perkampungannya tampaknya di sana? Nah, kalau dia mengikuti perkampungan tadi, sampai di sana hilang, nggak ada perkampungan. Akhirnya tersesat jalan. Nah, itu namanya ghilan. Nah, supaya tidak terserang ghilan, bagaimana? Dikumandangkan adzan. Lah kan hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif, bisa kita amalkan karena dikuatkan dengan
pendapat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kasus yang serupa diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi diutus oleh bapaknya, dia namanya Suhail. Ini Suhail ini saya tidak tahu apakah dia sahabat Nabi yang kecil atau dia tabi'in, tapi yang jelas diutus oleh bapaknya ini sahabat Nabi. Di tengah perjalanan dipanggil-panggil orang, setelah dicari ternyata lam yara syai'an, nggak ada orang yang memanggil-manggil, padahal jelas suaranya dari tempat tersebut. Maka hal itu diceritakan kepada bapaknya. Maka bapaknya mengatakan, lau sya'urtu, kalau saya mengetahui hal itu, annaka talqa hadza, bahwa kamu mengalami perkara itu, lam ursilka, saya tidak akan mengutus kamu. Walakin akan tapi idza sami'ta sautan fanadi bis shalah, kalau kamu mendengar suatu suara, maksudnya suara setan, maka serukanlah azan untuk salat. Karena aku mendengar Abu Hurairah menceritakan dari Nabi bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka dia pun lari dalam keadaan memiliki suara kentut. Lah kenapa setan ini mengeluarkan khusus, yaitu suara kentut ini? Dua sebabnya. Pertama, untuk meremehkan azan tadi. Azan kan termasuk zikir. Nah, setan nggak senang, maka diremehkan oleh setan dengan kentut, dintutui azannya. Yang kedua, karena azan itu sangat memberatkan setan, sehingga setan terkentut-kentut, sebagaimana kalau ada seekor keledai diberi beban berat, dia akan terkentut-kentut karena beban berat tersebut. Maka dalam satu hadis riwayat Darimi disebutkan bahwa setan kentut seperti kentut keledai. Ya, artinya apa? Ketika keledai keberatan beban tadi. Hadis 530. Idza tamma, apabila sudah sempurna, fujurul abdi, perbuatan dosa suatu hamba, malaka ainai, maka dia bisa menguasai kedua matanya. Maksudnya gimana? Fabaka bihima, dia bisa menangis dengan kedua matanya, mata sya'a, kapan saja dia mau. Maksud hadis ini adalah, kadang-kadang orang itu pura-pura menangis, sebenarnya dia tidak menangis, tapi untuk menampakkan, saya orang yang soleh, padahal dia orangnya tamma fujuruhu, dosanya itu sudah sempurna, sehingga mau nangis kapan saja, maksudnya pura-pura nangis dia bisa. Nah, itu kalau sudah sempurna dosanya. Tapi orang-orang yang tidak sempurna dosanya mau dinangis-nangiskan nggak bisa. Nah, karena itu jangan percaya kalau ada orang menangis, karena kadang-kadang menangis itu hanya pura-pura saja. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif, meskipun para ulama mengatakan fakta di lapangan seperti itu. 531. Idza tamanna, apabila berangan-angan ahadukum, salah satu kalian, falyangdur, hendaklah dia perhatikan, ma yatamanna, apa yang dia angan-angankan. Fa innahu la yadri, karena dia tidak mengetahui, ma yuktabu lahu, apa yang dicatat baginya, min umniyatihi, dari angan-angannya. Maksudnya dia dikabulkan oleh Allah dari angan-angannya tersebut. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi semakna dengan hadis setelahnya. Idza tamanna, apabila berangan-angan ahadukum, salah satu kalian, falyukthir, hendaklah dia memperbanyak angan-angannya. Fa innama yas'alu rabbah, karena tiada lain dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih. Artinya berangan-angan itu sama dengan berdoa. Hanya bedanya kalau berdoa, kita berdoa dengan mulut kita. Mulut kita mengatakan sesuatu. Kalau berangan-angan, kita berdoa dengan pikiran kita atau dengan hati kita. Hati kita mengatakan sesuatu, menginginkan sesuatu. Nah, itu bisa dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau berangan-angan hendaklah falyukthir, angan-angan yang banyak sekalian. Karena Allah itu dikasih sedikit memberi, dikasih banyak pun juga memberi. Karena Allah Maha Kaya. Tidak seperti manusia. Manusia diminta sedikit dia ngasih, diminta banyak enggak ngasih dia. Maka berangan-angan ini hendaklah diperbanyak, baik itu perkara dunia maupun perkara agama. Misalnya perkara dunia, misalnya kita berangan-angan punya pesantren yang besar, yang pengaruhnya banyak terhadap masyarakat, yang santrinya dari seluruh penjuru dunia. Nah, itu berangan-angan yang banyak dari bab dunia, yaitu pesantrennya besar. Nggak ada masalah, seperti ini bagus. Hukum angan-angan menurut para ulama sesuai yang diangan-angankan. Kalau yang diangan-angankan baik, maka itu angan-angan yang baik. Kalau yang diangan-angankan buruk, maka itu berarti angan-angan yang buruk. Jadi netral angan-angan ini. Sama dengan perkataan, netral. Tergantung apa yang diucapkan. 533. Idza tanawala, apabila mengambil ahadukum, salah satu kalian, an akhihi, dari saudaranya, maksudnya sesama muslim, syai'an, sesuatu, falyurihi minhu,
hendaklah falyurihi iyahu, hendaklah dia memperlihatkan kepada orang tersebut. Hadis ini hasan derajatnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau kita mengambil satu kotoran pada teman kita, baik pada bajunya atau pada rambutnya, hendaklah kita beritahu. Jadi misalnya di bajunya ada kotoran, kita ambil, kita tampakkan, tadi saya ngambil ini, supaya tidak terjadi suudzon, ngapain pegang-pegang belakang. Demikian juga kalau kita tampakkan ini menambah persaudaraan, karena teman kita mengetahui bahwa dia perhatian sama kita, dia tambah senang. Oh ternyata orang perhatian sama saya. Nah, ini khusus untuk akhihi, saudaranya sesama muslim. Karena itu para ulama mengatakan, untuk orang-orang kafir nggak perlu begini. Orang kafir bajunya di belakang kotor, taknawai gwen, kain kotor. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Munawi, fala yanbaghi fi'lu syai'in min wujuhil ikram ma'ahu illa lidarurah. Tidak sepantasnya orang muslim melakukan perbuatan memuliakan terhadap orang kafir illa lidarurah, kecuali kondisi terpaksa. Jadi orang kafir tidak berhak untuk apa? Mendapatkan kemuliaan seperti ini. Ini kata beliau Imam Munawi. 534. Idza tanakhama, apabila meludah ahadukum salah satu kalian wa huwa fil masjid, sementara dia di masjid, falyughayyib, maka hendaklah dia melenyapkan nukhamatahu, ludahnya tersebut. Ya, tanakhama ini bisa meludah atau berdahak. La tusibu, janganlah menimpa jildam mu'minin, kulitnya seorang mukmin, au thawbahu, atau bajunya, fatu'dhihi, lalu akan mengganggunya. Hadis ini menunjukkan dilarangnya meludah atau berdahak di dalam masjid. Kalau dia terlanjur, maka hendaklah yughayyib, melenyapkan. Melenyapkan ini dengan cara menghilangkan. Rasulullah tidak mengatakan hendaklah dia menutupi, tidak. Karena kalau hanya ditutupi, itu bisa menyebabkan orang lain masih terkena madaratnya. Misalnya, kita meludah di masjid, kemudian ditutupi kertas. Nah, ketika ditutupi kertas, kemudian seseorang mengambil kertas tadi, ternyata di dalamnya ada dahak. Nah, ini masih mengganggu, maka harus dilenyapkan, jangan sampai tidak ada barangnya. Kalau zaman dulu ada masjidnya masih tanah, ya ditutupi dengan tanah yang banyak sehingga sudah lenyap betul-betul karena sudah terpendam banyak oleh tanah tadi. Kalau hanya ditutupi ringan, nah ini masih mengganggu. Maka itulah maksudnya Nabi yughayyib, yaitu melenyapkan, tidak hanya menutupi saja. 535. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum salah satu kalian, fa ahsanal wudu, lalu dia membaguskan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian keluar ke masjid, la yangza'uhu illa shalah, yang tidak mengeluarkan dia kecuali salat, tidak mengeluarkan dia dari rumah selain salat, lam tazal rijluhu, maka tidak henti-hentinya kakinya al yusra, yang kiri, tamhu anhu sayyi'ah, menghapuskan darinya dosa, wa tuktabu lahul yumna hasanah, dan dicatat baginya kaki kanannya sebagai pahala, hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke masjid. Walau ya'lamun nas, kalau manusia mengetahui ma fil atama, apa yang ada pada salat isya, maksudnya fadilah salat isya berjamaah, was subah, dan salat subuh berjamaah, la atauhuma, sungguh mereka akan mendatangi dua salat tadi berjamaah, walau habwan, meskipun dengan merangkak. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan fadilahnya berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Karena di sini rijluhul yusra dan rijluhul yumna. Adapun kalau dia naik kendaraan, enggak perlu rijluhul yumna, rijluhul yusra, karena kendaraannya kakinya diam aja. Yang berjalan kan rodanya. Nah, maka para ulama katakan ini fadilah lil masyi, bagi yang berjalan. Kalau naik sepeda ontel itu masih berjalan, Pak. Kaki kanan masih bergerak, kaki kiri masih bergerak. Nah, mudah-mudahan sepeda ontel ini masih termasuk di sini, karena kakinya masih bergerak, kaki kanan, kaki kirinya. Kemudian fadilah, hadis ini juga menunjukkan fadilahnya salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid. Apa sih fadilahnya? Disebutkan dalam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiril masyaina fi dzulami." Berilah kabar gembira kepada orang yang selalu berjalan pada gelap gulita di malam hari atau di subuh hari, ilal masjid, ke masjid, bin nurit tam yaumal qiyamah, akan mendapatkan sinar sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud sahih.
Mudah-mudahan semua kita mendapatkan sinar sempurna dalam surga dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. 536. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum, salah satu kalian, fi baitih, di rumahnya, thumma atal masjid, kemudian datang ke masjid, kana fi salatin, maka dia berada dalam salat, maksudnya pahala salat, hatta yarji, sampai dia pulang. Fala yaqul, maka janganlah dia melakukan hakadha, seperti ini. Wasyabbaka, lalu beliau itu mentasbik baina asabi'i, antara kedua jari-jari beliau, jari kanan sama jari kiri. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan dilarangnya melakukan tasbik apabila kita sudah keluar dari rumah menuju salat jamaah. Tasbik itu begini. Tasbik ini kenapa dilarang? Para ulama katakan dua. Pertama, tasbik ini menyerupai setan. Tetapi memang terlarangnya tidak mutlak. Terlarangnya hanya ketika sholat saja atau sudah berangkat sholat. Nah, sehingga sekarang ini nggak apa-apa, karena ini tidak berangkat sholat, ini sedang kajian. Kemudian yang kedua, tasbik ini menyebabkan ngantuk, kata para ulama. Tasbik ini menyebabkan apa? Nyaman gitu ya. Akhirnya ngantuk. Nah, kalau ngantuk nanti batal, sehingga dia akan harus wudhu lagi. Nah, sehingga ketika menunggu imam datang, jangan tasbik, nanti panjenengan ngantuk, nanti panjenengan batal. Di sini disebutkan apabila sudah berwudhu di rumah, kalimat ini tidak mengikat. Istilahnya adalah qaidun ghairu mu'tabar, kalimat yang tidak mengikat. Seandainya kita belum berwudhu, tetap saja hukumnya sama. Karena seseorang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, langkah menuju ke masjid ini sudah dihitung sholat dia, pahala sholat sudah dapat. Nah, karena sudah dihitung sholat, maka kondisi sholat berlaku untuk dia, yaitu sebagaimana sholat tidak boleh melakukan tasbih, maka juga ketika berangkat sholat sudah tidak boleh melakukan tasbih. Selesai sholat tasbih nggak apa-apa. 537. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum, salah satu kalian, fa ahsana wudu'ahu, lalu dia membaguskan wudunya, thumma kharaja amidan ila masjid, kemudian keluar menuju ke masjid, fala yusyabbikanna, betul-betul janganlah mentasbik, baina yadayhi, antara kedua tangannya, fa innahu fi salatin, karena dia sudah termasuk dalam salat. Sama dengan hadis sebelumnya ya, sahih. Hadis berikutnya ini palsu, saya kasih tanda bintang. 538. Idza tawaddaa, apabila berwudu ahadukum, salah satu kalian, fala yaghsil, janganlah membasuh asfala rijlaihi, bagian bawah dari kedua kakinya, biyadihil yumna, dengan telapak tangan kanannya. Hadis ini dhaif, tetapi maknanya bagus, karena telapak tangan ini yang kanan ini biasanya untuk perkara-perkara yang baik nih, jabat tangan, makan dan sebagainya. Zaman dulu orang Arab sering tanpa sandal. Kalau tanpa sandal, maka dikhawatirkan kakinya mengenai tai. Nah, ketika dia basuh dengan telapak tangan kanan, tainya nempel pada telapak tangan kanannya. Karena itu sunnahnya membasuh membasuh kaki dengan telapak tangan kiri. Bahkan termasuk juga menyelah-nyelai jari kaki. Itu para ulama katakan bagusnya pakai ini jari kelingking ini, yang kiri. Jadi menyelah-nyelai jari kaki ya. Nabi kan pakai jari paling kecil ini. Nah, tapi para ulama katakan pakai yang kiri, jangan yang kanan. 539. Idza tawadda'tum, kalau kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah bimayaminikum, dengan bagian kanan kalian. Hadis ini sahih. Seandainya kita berwudu, kita mulai kiri dulu baru kanan, bagaimana? Sah, tetapi makruh. Kenapa makruh? Tidak sesuai perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sah? Ya karena tidak termasuk rukun wudu. Urut kanan kiri ini tidak termasuk rukun wudu, tapi termasuk sunnah wudu. 540. Idza tawadda'ta, apabila engkau sudah berwudu, fantadih, maka percikilah. Hadis dihasankan oleh Suyuti. Maksud hadis ini adalah disunnahkan memerciki bagian kemaluan setelah kita selesai berwudu. Jadi ambil satu air pada telapak tangan, kemudian percikkan pada kemaluan. Tujuannya apa? Para ulama katakan tujuannya untuk menghilangkan was-was. Maka ini dilakukan oleh orang yang mengalami salisul baul, yaitu keluar kencing tanpa bisa ditahan.
Sering orang mengalami salisul baul sehingga ketika rukuk keluar kencingnya, ketika sujud keluar kencingnya. Nah, ini menyebabkan waswasnya setan. Kamu salatmu batal karena kamu kencing. Nah, yang benar adalah salatnya tidak batal karena dia tidak bisa menahan kencingnya. Ini termasuk penyakit, dia dimaafkan dan dia disuruh untuk memercikkan pada kemaluan tadi dengan setangkap air supaya dia dalam hatinya tidak ada was-was. Kalau ada basah pada celananya, dia mengatakan, ini basahnya karena air yang tadi saya tuangkan, bukan karena kencing saya. Ya, untuk menjawab apa? Was-was dari setan. Dan dari sini Imam Ghazali mengambil kesimpulan, berarti sikap was-was menunjukkan kebodohan. Orang yang paham agama tidak was-was, karena Islam memang mudah, gampang. Perkara-perkara yang tidak bisa ditahan seperti salisul baul ini pasti dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan, ya orang tidak akan selesai sholatnya. Karena setiap gerakan keluar kencing, setiap gerakan keluar kencing. Berapa kali dia harus wudu, harus ganti celana. 541. Idza tufiya, apabila wafat ahadukum salah satu kalian, fawajada syai'an, lalu dia mendapati sesuatu, maksudnya punya duit, ya. Falyukaffan, maka hendaklah dia dikafani fi thawbi hibarah, pada kain hibarah. Kain hibarah ini adalah kain buatan Yaman yang coraknya garis-garis. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya kafan dengan kain bergaris, meskipun lebih afdal putih sebagaimana hadis yang lain. Hadis ini sahih, tapi sahihnya derajatnya di bawah kesahihan hadis yang menyuruh kita untuk pakai kain kafan putih. Nah, maka hadis ini derajatnya maksudnya adalah menunjukkan mubah saja, ya, bolehnya seseorang mengkafani dirinya dengan kain hibarah, menyiapkan kafan dengan kain hibarah. Kain hibarah terbuat dari katun. Nah, maka maksudnya adalah kain kafan jangan dipilihkan yang kasar-kasar, meskipun orang mati tidak perlu berhias, tapi ya pilihkan yang bagus atau yang normal. Hibarah ini termasuk kain pilihan, bukan kain murahan. Maka jangan dipilihkan misalnya kain bagor untuk orang yang sudah mati. Nah, ini enggak sopan terhadap orang mati. Meskipun dia tidak merasakan, namanya sudah mati, ya kasih bagor atau kasih apa dia nggak akan sadar. Kenapa kafan disuruh yang bagus? Lihat hadisnya. Wa yatazawarun. Mudah-mudahan hadisnya ini. Idza waliya ahadukum akhahu falyuhassin kafana. Kalau seseorang mengurusi saudaranya yang sudah mati, hendaklah perbagus kafannya. Fa innahum yub'atsun fi aknaf akfanihim. Mereka akan dibangkitkan memakai kafan mereka. Wa yatazawaruna fi aqwafanihim. Mereka bisa saling ziarah antara orang-orang mati ini dengan kain kafan mereka. Hadis riwayat Samuyah, derajatnya sahih. Nah, karena itu orang sudah mati bisa saling ziarah, Pak. Nah, kasihan kalau bapak kita mati kita kasih kain bagor, maka ketika ziarah sesama temannya mereka semuanya akan bertanya, anakmu piye tok kayak bagor. 542. Idza jaa, apabila datang ahadukum salah satu kalian al-jumu'ah, kepada Jumatan, falyaghtasil, hendaklah dia mandi dulu. Hadis sahih menunjukkan perintah mandi sebelum Jumatan. Diperselisihkan oleh para ulama, mandi Jumatan itu karena datang Jumatan atau karena hari Jumat. Pendapat yang lebih kuat adalah karena datang Jumatan, karena di sini idza jaa, apabila datang. Maka yang tidak datang tidak disuruh mandi. Misalnya para wanita yang haid tidak disuruh mandi. Kemudian falyaghtasil, hendaklah dia mandi. Hukumnya apa? Menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang mengatakan wajib hanya satu mazhab, Malikiyah. Itu pun tidak semua Malikiyah. Imam Syafi'i qaul qadimnya, yaitu dulu-dulu awal-awal beliau berpendapat wajib, tapi setelah itu beliau berpendapat sunnah sebagaimana mayoritas ulama. Yang benar adalah sunnah karena Nabi memuji orang yang berwudu ketika Jumatan, fa ni'mat, fa biha wa ni'mat, itu sudah bagus. 543. Idza jaa ahadukum yaumul jumu'ah, apabila datang seseorang pada hari Jumat, wal imamu yakhutub, imam sedang khutbah, falyusalli rak'atain, hendaklah dia salat 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid. Wal yatajawwaz fihima, dan hendaklah dia mempercepat pada keduanya. Ya, salatnya ringkas, tidak usah panjang-panjang. Hadis ini menunjukkan disunahkannya tahiyatul masjid meskipun sedang khutbah Jum'ah. Karena itu yang mengatakan makruh tahiyatul masjid ketika khutbah Jumat
seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mereka perlu berhadapan dengan hadis ini, ya, harus menafsirkan yang benar bagaimana. Jelas-jelas Nabi menyuruh, kenapa engkau mengatakan makruh? 544. Idza jaa, apabila datang ahadukum, salah satu kalian, fa'ausa'a lahu akhuhu, lalu saudaranya memperlonggar untuk dia, maksudnya majelisnya, jadi mempersilahkan tempat duduk, fa innama hiya karamatun, maka sesungguhnya tiada lain itu adalah satu kemuliaan, akramahullahu biha, yang Allah memuliakan dia dengan hal tersebut. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya kalau ada orang memuliakan kita dengan melonggarkan majelis supaya kita bisa ikut duduk bersama mereka, hendaklah kita terima. Ali bin Abi Thalib mengatakan, la yaruddul ikram illa himar, tidaklah menolak penghormatan kecuali keledai. Sebagian ulama mengatakan, la ya'bal karamata illa laim, tidaklah enggan untuk mendapatkan kemuliaan kecuali oleh orang yang tercela. Ya, orang kalau normal dia pasti suka mendapatkan kemuliaan, tidak suka kalau direndahkan. Karena itu kalau dimuliakan diterima aja. 545. Idza, apabila jaa, datang al-mautu, orang yang mati, li talibil ilm, kepada pencari ilmu, wa huwa ala hadhil halah, sementara dia itu dalam kondisi tersebut, yaitu mencari ilmu, mata wa huwa syahid, dia mati dalam kondisi syahid. Ini fadilahnya mencari ilmu kemudian mati, Pak. Karena itu mazhab saya, kalau ada yang tidur pada waktu kajian, saya biarkan, karena mati pun juga nggak apa-apa. Bukan mendoakan mati loh, Pak. Mati malah malah syahid. Tapi hadis ini perlu Anda ketahui derajatnya dhaif. Dan yang dimaksud talibul ilm, pencari ilmu, ini tidak harus pelajar, yaitu yang mendengarkan, termasuk yang bicara, ini termasuk talibul ilm. Karena talibul ilm itu adalah orang yang mencari ilmu, baik mencari untuk didapatkan atau mencari untuk disampaikan. Karena itu para ulama katakan, mufti termasuk talibul ilm, muallim termasuk talibul ilm. Demikian juga mudarris, yang biasanya di madrasah-madrasah, di sekolahan-sekolahan, itu semuanya adalah talibul ilm. 546. Idza jaa, apabila datang kepada kalian az-zair, orang yang berziarah, fa akrimuhu, maka muliakanlah dia. Hadis ini dhaif. Tapi maknanya bagus, ya. Orang yang datang, yaitu tamu misalnya, maka dimuliakan. Memuliakan tamu atau orang yang berziarah, para ulama katakan disesuaikan dengan kondisi orang yang datang dan kondisi orang yang didatangi. Artinya kalau orang yang didatangi ini adalah orang yang miskin, bisanya menyiapkan air teh, ya sudah, air teh aja. Nggak usah memaksakan diri akhirnya utang-utang untuk menyiapkan sate. Untuk apa utang-utang begitu? Tidak sepantasnya. Tapi kalau orangnya kaya, ya udah, kasih apapun terserah, bebas. Kasih segepok duit juga nggak apa-apa, bagus. Dalam hadis yang sahih disebutkan, la khaira fi man la yudhif, tidak ada baiknya orang yang tidak memberi jamuan kepada tamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, sahih. Tetapi meskipun demikian, ada hadis yang lain, ya. Naha, Nabi melarang, anit takalluf, untuk memaksa-maksakan diri, lidhaif, untuk menjamu tamu. Hadis riwayat Hakim, sahih. Jadi tidak menjamu sama sekali tidak bagus, memaksa-maksakan juga tidak bagus. Khairul umuri awsatuha, perkara paling baik adalah apa? Yang sedang-sedang. Nah, karena itu ringkasnya, menjamu tamu, sesuaikan kondisi tamunya dan sesuaikan kondisi yang punya rumah. 547, ini hadis palsu. Idza ja'akum, apabila datang kepada kalian, wahai para wali, al-akfa'u, para laki-laki yang sekufu dengan putri-putri Anda yang dia lamar, fa'ankihuhun, maka nikahkanlah mereka, para putri Anda. Wala tarabbasu, dan janganlah kalian menunggu-nunggu, bihinna, terhadap mereka, para putri Anda, al-hadatsan, kejadian-kejadian, ya, misalnya kematian, sakit dan sebagainya. Maksud hadis ini adalah, kalau ada orang laki-laki melamar yang sekufu dengan putri kita, maka tidak usah banyak syarat atau banyak macam-macam, udah nikahkan aja. Yang dimaksud sekufu, kufu itu maksudnya adalah semisal
setara. Nah, setara ini dalam bab apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang saya pakai adalah mazhab Maliki yang mengatakan yang namanya sekufu dalam bab nikah itu hanya dalam bab agama saja. Dalam bab yang lain-lain nggak dibahas. Masalah dunia, masalah pekerjaan, masalah jabatan, masalah nasab itu nggak jadi bahasan. Karena Allah mengatakan, pertama dalilnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah yang paling takwa. Nasabnya tinggi tapi nggak punya takwa, rendah di hadapan Allah. Nasabnya jelek, misalnya anaknya pencuri misalnya, tapi orangnya salihah, ini orang baik seperti ini berarti orang bagus. Dalil yang kedua dari hadis Nabi, beliau mengatakan kepada Fatimah, ingkihi Usamah, nikahlah dengan Usamah. Usamah ini seorang maula, bekas budak, kulitnya hitam, ya, orangnya negro. Sementara Fatimah binti Qais ini seorang Quraisy, nasabnya mulia dan dia terkenal cantik jelita. Cantik, nasab Quraisy, dinikahi oleh orang hitam, negro, bekas budak, nggak ada masalah, dia soleh. Akhirnya Fatimah mentaati Nabi, akhirnya faqutubitat bihi, akhirnya senang sekali bersama Usamah. 548, idza jama'a ahadukum ahlah, kalau seseorang itu menjima istrinya, falyastukha, hendaklah dia melakukannya secara jujur, maksudnya dengan dahsyat. Fa in sabaqaha, apabila dia itu mendahului istri, maksudnya keluar mani duluan, fala ya'jalha, janganlah dia tergesa-gesa terhadap istrinya, maksudnya jangan tergesa-gesa meninggalkan. Tunggu dulu sampai istrinya juga mengalami puas yang sama. Hadis ini dhaif tetapi semakna dengan hadis selanjutnya, sehingga maknanya sebenarnya kuat, ya. Jadi maknanya bagus nih. 549, idza jama'a ahadukum ahlahu falyastukha, thumma idza qada hajatahu, kemudian kalau dia sudah menyelesaikan hajatnya dari istrinya, yaitu sudah keluar, qabla an taqdiya hajataha, sebelum istri menyelesaikan hajatnya, fala ya'jalha, maka janganlah dia tergesa-gesa terhadap istrinya hatta taqdiya hajataha, sehingga istrinya juga menyelesaikan hajatnya. Ini sanadnya juga dhaif, ya, tapi saling menguatkan antara hadis sebelumnya dengan hadis setelahnya ini. 550, idza apabila jama'a, mengumpuli, ahadukum, salah satu kalian, imra'atahu, istrinya, fala yatanaha, maka janganlah dia menyingkir dari istrinya, meninggalkan istrinya, hatta taqdiya, sehingga dia menyelesaikan hajataha, hajatnya. Kama sebagaimana yuhibbu, suami suka, ayyaqdiya, bahwa dia menyelesaikan hajatahu, hajatnya, yaitu syahwatnya maksudnya. Hadis ini semuanya semakna. Ada satu catatan yang perlu saya sampaikan, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam syarah hadis-hadis ini. Beliau mengatakan, di dalam Musnad Abu Ya'la diriwayatkan, idza khalatar rajulu ahlah, apabila seseorang itu menggauli istrinya, fala yangzu nazwaddik, janganlah dia itu menaikinya sebagaimana ayam jantan menaiki, maksudnya langsung, tidak ada muqaddimahnya, nggak boleh, harus ada muqaddimahnya dulu. Kemudian kalau sudah selesai, jangan langsung meninggalkan seperti ayam itu. Ayam selesai langsung pergi, Pak, nggak peduli, nggak pakai adab. Wal yathbut, hendaklah dia tetap berada ala batniha, pada perut istrinya, hatta tusiba minhu mithla ma asaba minha, sehingga istrinya puas sebagaimana suaminya juga mengalami puas. Nah, ini riwayat seperti ini sudah saya cari-cari dalam kitab Abu Ya'la, nggak ketemu. Bahkan saya cari dalam Majma' Zawaid, yang kitab Majma' Zawaid ini dikatakan oleh para ulama sebagai ensiklopedi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kitab gudang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Majma' Zawaid, nggak ada juga. Kemudian pada kitab pada program Jawami'ul Kalim nggak ketemu. Ini program Jawami'ul Kalim ini. Ini program mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini program khusus cari hadis. Ini berbeda dengan Maktabah Syamilah. Kalau Maktabah Syamilah ini cari hadis, cari tafsir, cari syair dan sebagainya, cari fikih ada. Tapi kalau Jawami'ul Kalim ini khusus untuk mencari hadis, sehingga hadisnya lebih lengkap daripada yang di Maktabah Syamilah, lebih bagus. Ternyata di sini juga saya tidak ketemu.
Kemudian saya cari juga pada Al-Bahithul Hadithi. Ini juga satu program yang biasanya diinstal di HP. Tidak ketemu juga. Kemudian saya cari lewat Mbah Google. Ternyata Mbah Google juga hanya menampilkan satu sumber, yaitu Imam Munawi tadi dalam kitabnya Faidul Qadir. Nah, karena itu saya tidak tahu ini hadis Imam Munawi membawakan dari mana sumbernya, saya nggak ketemu. Karena itu saya berharap kalau ada sebagian dari para ikhwan yang menemukan hadis ini, tolong saya diberitahu. Bisa jadi ini termasuk hadis yang sebenarnya ada pada kitab-kitab hadis, tapi kitab hadisnya sudah punah. Kemudian beliau Imam Munawi mengatakan ini dari Abu Ya'la, sementara dia salah. Sebenarnya bukan dari Abu Ya'la. Atau bisa jadi juga dia dari Musnad Abu Ya'la, betul-betul dari Musnad Abu Ya'la, tetapi naskah yang tercetak sekarang berbeda dengan naskah Musnad Abu Ya'la yang dimiliki oleh Imam Munawi. Jadi jangan kita cepat-cepat suudzon kepada Imam Munawi, ini Imam Munawi salah ini, beliau linglung ini, nggak boleh begitu. Sama ulama harus husnudzon. Sehingga langkah pertama kita katakan mungkin ini di kitab hadis yang lain selain Abu Ya'la, kemudian beliau salah Imam Munawinya. Bisa jadi juga pada Musnad Abu Ya'la, tetapi naskahnya berbeda dengan naskah kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan mungkin?